Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Alipan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Tubagus Alipan merupakan salah satu tokoh masyarakat dari Banten. Tubagus Alipan dikenal karena keterlibatannya dalam pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 1926. Pemberontakan tersebut merupakan salah satu perlawanan besar terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Perlawanan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok revolusioner, termasuk simpatisan komunis dan tokoh masyarakat yang kecewa dengan ketidakadilan kolonial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tubagus Alipan adalah seorang pemuka masyarakat dari Banten. Tubagus Alipan lahir pada tahun 1902 di wilayah Pandeglang, Banten. Dalam konteks sosial budaya masyarakat Banten, gelar Tubagus menunjukkan bahwa Tubagus Alipan berasal dari keturunan bangsawan atau tokoh ulama lokal. Peranannya dalam masyarakat bukan hanya sebagai warga biasa, tetapi memiliki pengaruh dalam komunitasnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tubagus Alipan berasal dari Pandeglang. Pandeglang adalah salah satu daerah penting di Provinsi Banten. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat perlawanan terhadap penjajahan. Wilayah ini memiliki tradisi panjang semangat anti-kolonialisme sejak masa Kesultanan Banten. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pemberontakan yang melibatkan Tubagus Alipan terjadi pada tahun 1926. Pemberontakan tersebut merupakan bagian dari gelombang perlawanan Partai Komunis Indonesia di berbagai wilayah Hindia Belanda, termasuk di Jawa Barat, Sumatera Barat, dan terutama Banten. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keterlibatan Tubagus Alipan dalam pemberontakan tersebut didorong oleh ketidakpuasan terhadap sistem kolonial Belanda. Sistem kolonial Belanda menindas rakyat secara ekonomi, sosial, dan politik. Banten pada masa itu mengalami tekanan ekonomi berat. Sistem pajak kolonial mencekik, dan rakyat minim akses terhadap pendidikan dan keadilan. Gerakan yang kemudian dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia ini menjadi wadah bagi sebagian masyarakat untuk menyalurkan kemarahan dan hasrat merdeka mereka. Tubagus Alipan sebagai tokoh lokal melihat pemberontakan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan struktural kolonial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tubagus Alipan terlibat dalam jaringan perlawanan yang mengorganisasi aksi bersenjata terhadap pos-pos kolonial Belanda. Meskipun pemberontakan itu akhirnya berhasil dipadamkan dengan kekuatan militer oleh pemerintah Hindia Belanda, peran Tubagus Alipan tetap tercatat dalam sejarah sebagai salah satu bagian dari upaya perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Pasca pemberontakan, banyak tokoh yang ditangkap, dibuang, atau dihukum berat, termasuk yang berasal dari Banten. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 1926 secara umum gagal dari sisi militer, tetapi menyisakan jejak penting dalam sejarah perlawanan nasional. Tubagus Alipan yang lahir pada tahun 1902 di Pandeglang, Banten merupakan sosok penting dalam sejarah lokal yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ideologis masyarakat Banten pada awal abad ke-20. Sebagai tokoh masyarakat yang menyandang gelar kebangsawanan lokal Tubagus Alipan tidak hanya memiliki pengaruh sosial dalam komunitasnya, tetapi juga mewarisi tradisi Banten yang syarat dengan semangat perlawanan terhadap kekuasaan asing. Wilayah Banten sendiri memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap kolonialisme, mulai dari era Kesultanan Banten hingga peristiwa-peristiwa besar seperti Perang Diponegoro, pemberontakan petani, dan akhirnya meledak dalam bentuk perlawanan terorganisir tahun 1926. Dari sudut pandang sosial ekonomi, keterlibatan Tubagus Alipan dalam pemberontakan tahun 1926 mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan kolonial Belanda yang menekan kehidupan rakyat kecil.
Rakyat Banten pada masa itu hidup dalam penderitaan akibat sistem tanam paksa yang diwarisi dari masa sebelumnya. Pajak tinggi, upah rendah, dan ketidakadilan distribusi tanah, kemiskinan dan ketimpangan membuat masyarakat mencari saluran perlawanan. Dan ideologi kiri yang dibawa oleh Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu alternatif perlawanan yang tersedia. Dalam konteks ini, keterlibatan Tubagus Alipan bukanlah sekadar tindakan individual, tetapi bagian dari keresahan kolektif masyarakat yang merasa terjajah baik secara ekonomi maupun politik. Dari sudut pandang ideologis dan politik, pemberontakan tahun 1926 yang melibatkan Tubagus Alipan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh global ideologi Marxis komunis yang menyebar ke seluruh dunia pasca revolusi Bolshevik di Rusia. Gerakan komunis di Hindia Belanda berkembang pesat terutama di kalangan buruh, petani, dan kaum terpelajar yang tidak menemukan ruang dalam sistem kolonial. Meski tidak semua tokoh pemberontakan adalah komunis sejati, banyak dari mereka termasuk Tubagus Alipan melihat dalam gerakan ini alat perjuangan untuk membebaskan rakyat dari penjajahan. Banten menjadi salah satu titik panas pemberontakan karena basis organisasinya kuat dan sentimen anti-kolonial sangat tinggi. Dari sudut pandang kultural dan keagamaan, keterlibatan tokoh seperti Tubagus Alipan menunjukkan kompleksitas hubungan antara Islam, tradisi lokal, dan ideologi modern. Meskipun Partai Komunis Indonesia dikenal sebagai organisasi sekuler bahkan ateistik, banyak tokoh Islam tradisional di Banten yang bergabung karena kesamaan musuh yaitu kolonialisme Belanda. Dalam tradisi Banten, ulama dan bangsawan sering kali menjadi pemimpin perlawanan rakyat. Tubagus Alipan yang berasal dari latar belakang lokal yang dihormati menjadi jembatan antara perjuangan rakyat dan ideologi modern yang masuk ke desa-desa dan kota kecil. Dalam konteks ini, perjuangan beliau tidak semata-mata berlandaskan ideologi kiri, tetapi juga motivasi moral, spiritual, dan sosial untuk menegakkan keadilan. Dari sudut pandang hukum dan keamanan kolonial, peran Tubagus Alipan serta pemberontakan tahun 1926 dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kekuasaan Belanda. Pemerintah kolonial merespons dengan represif, melakukan penangkapan massal, pengadilan darurat, dan pembuangan keluar Jawa seperti Kedigul dan Tanah Merah di Papua. Tubagus Alipan dan tokoh-tokoh seangkatannya menjadi korban dari sistem hukum kolonial yang tidak memberi ruang keadilan. Reaksi keras ini menunjukkan bahwa pemberontakan yang gagal secara militer itu berhasil menggetarkan pondasi kekuasaan kolonial. Dari sudut pandang historiografi dan memori kolektif, kisah Tubagus Alipan sering terpinggirkan dalam narasi sejarah nasional karena keterkaitannya dengan Partai Komunis Indonesia. Setelah Orde Baru berkuasa, sejarah yang terkait dengan komunisme cenderung dihapus atau diselewengkan. Padahal tokoh-tokoh seperti Tubagus Alipan tidak bisa hanya dilihat dari satu kacamata ideologi, melainkan harus dipahami dalam konteks perjuangan rakyat melawan kolonialisme. Dalam sejarah lokal Banten, nama beliau tetap dikenang sebagai bagian dari generasi yang memilih jalan perlawanan demi kemerdekaan. Meskipun harus membayar mahal dengan hidup dan reputasi. Dari sudut pandang psikologis dan kemanusiaan, keberanian Tubagus Alipan mencerminkan kekuatan moral individu dalam menghadapi sistem penindasan. Keputusan untuk bergabung dalam pemberontakan bersenjata bukanlah hal ringan. Apalagi dengan risiko tinggi seperti penangkapan, penyiksaan, dan pembuangan seumur hidup. Pilihan ini memperlihatkan tekad dan rasa tanggung jawab sosial yang besar terhadap nasib rakyat sekitarnya. Dalam banyak kasus, tokoh-tokoh seperti Tubagus Alipan tidak mencari kekuasaan pribadi, melainkan bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi cita-cita kolektif. Dengan mempertimbangkan seluruh sudut pandang ini, Tubagus Alipan layak dilihat sebagai salah satu representasi penting dalam sejarah perjuangan rakyat Banten. Meskipun sejarah nasional tidak banyak menyebut namanya,
Jejak beliau tetap hidup dalam ingatan masyarakat lokal yang mengenangnya sebagai bagian dari perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Narasi tentang Tubagus Alipan bukan hanya soal pemberontakan semata, tetapi juga refleksi dari kompleksitas sejarah Indonesia dalam menghadapi kolonialisme, ideologi, dan pencarian keadilan sosial. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.